Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tatito. Dan hari ini masih di kisah Nabi Muhammad SAW, episode Menikah dengan Juwariyah. Pada bulan ke-7 di tahun ke-6 Hijrah terjadi peperangan melawan Bani Mustalik. Peristiwa ini masyhur karena setelah perang usai, Bani Mustalik memeluk Islam. Semuanya bermula saat Al-Harits bin Abi Dihar, tokoh Bani Mustalik, mengajak kabilah-kabilah Arab untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Mendengar rencana serangan kaum musyrikin ini, Rasulullah SAW segera mengutus Buraidah bin Hasyib agar mengumpulkan informasi. Buraidah meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menggunakan caranya sendiri, yaitu sengaja masuk ke tengah-tengah pasukan musyrikin. Ia mengaku ingin turut serta menyerang kaum muslimin dengan bergabung bersama Al-Harits bin Abi Dihar. Dengan bersekutu, maka mereka yakin akan menang. Semangat ini diterima dengan senang hati oleh Al-Harits. Ia meminta agar Buraidah membawa seluruh kaumnya untuk bergabung. Buraidah pun menyanggupi dan pulang. Sesampainya di Madinah, Buraidah menyampaikan informasi kekuatan kaum musyrikin beserta kesiapannya kepada Rasulullah SAW. Tanggal 2 bulan Sa'ban tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW beserta pasukan kaum muslimin berangkat menuju tempat pemusatan pasukan musyrikin. Ketika tiba di sebuah tempat yang bernama Muraisi, Rasulullah SAW menyerahkan panji kaum muhajirin kepada Ammar bin Yasir, sedangkan panji kaum Ansor dipercayakan kepada Sa'ad bin Ubadah. Sekarang pasukan muslimin telah berhadapan dengan pasukan musyrikin. Rasulullah SAW mengirimkan seorang kurir untuk menyampaikan kepada Al-Harits agar memeluk Islam. Setelah Al-Harits menyatakan menolak ajakan Rasulullah SAW, kedua pasukan perang pun maju bertempur. Atas izin dari Allah SWT, pasukan musyrikin dapat dipukul mundur dan dijatuhkan semangat perangnya. Mereka menyerah, kalah dalam kepungan pasukan muslimin. Seluruh pasukan musyrikin yang masih hidup dibawa ke Madinah sebagai tawanan perang. Begitu pula 200 orang wanita anggota keluarga kaum musyrikin yang ikut menyertai pasukan perangnya juga ditahan oleh kaum muslimin. Sedangkan harta dan perbekalan yang mereka bawa diangkut sebagai rampasan perang. Pada perang kali ini, kaum muslimin mendapat harta rampasan perang berupa lebih dari 2.000 ekor unta, lebih dari 5.000 ekor kambing, dan peralatan perang. Di dalam rombongan tawanan wanita, terdapat putri Al-Harits bin Abi Dihar. Di Madinah, seluruh harta rampasan perang dibagi kepada seluruh kaum muslimin, termasuk kaum munafik yang sedari awal memang mengincar harta rampasan perang. Para wanitanya dibagi dengan cara diundi sebagai budak hasil perang. Putri dari Al-Harits jatuh ke tangan Sabit bin Hais bin Syammas. Dikisahkan bahwa Juwariyah yang merupakan tokoh terhormat di kalangan Bani Mustalik menghadap Rasulullah SAW untuk meminta pertolongan agar diperbolehkan menebus kemerdekaan dirinya, karena Sabila bin Hais tidak menyetujuinya. Setelah bermusyawarah dengan para sahabat, Rasulullah SAW bertanya kepada Juwariyah, apakah dirinya mau melakukan penebusan dengan cara lainnya. Juwariyah pun menanyakan penebusan dengan cara apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjawab, beliau yang akan membayar tebusan Juwariyah kepada Sabit bin Hais bin Syammas. Dan selanjutnya, Juwariyah diambil oleh Rasulullah SAW sebagai istri. Mendengar hal ini, Juwariyah setuju. Beberapa hari setelah Sabit bin Hais menerima pembayaran tebusan, ia menyerahkan Juwariyah kepada Rasulullah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menikahi Juwariyah. Sebagai penghormatan kepada Juwariyah yang telah menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memeluk Islam, kaum muslimin secara serentak membebaskan seluruh budak dari kaum Bani Mustalik tanpa tebusan. Semuanya boleh tinggal di Madinah dan mendapat perlindungan. Al-Harits atau ayah Juwariyah dibebaskan dan bersedia masuk Islam. Hal ini juga diikuti oleh semua orang Bani Mustalik yang mengikuti pemimpinnya. Mereka hidup bersama kaum muslimin dengan damai. Keberhasilan kaum muslimin saat berhadapan dengan Bani Mustalik menjadi kemenangan yang gemilang. Pasukan yang gugur syahid hanya 1 orang saja. Dalam peperangan tersebut tidak terjadi sesuatu yang mengeruhkan suasana kaum muslimin, kecuali satu insiden kecil ketika dalam perjalanan pulang ke Madinah. Seorang muhajirin pelayan Umar bin Khattab hendak mengambil air minum, berdesakan dengan seorang Bani Auf dari kaum Ansor. Mereka bertengkar hingga hampir saling membunuh dan melibatkan kaum muhajirin dan kaum Ansor lainnya. Kejadian ini dimanfaatkan oleh Abdullah bin Ubay dari kaum munafik yang memang turut serta dalam rombongan dalam rangka memata-matai harta rampasan perang untuk mulai menyebarkan fitnah. Ia menghasut kaum Ansor dengan mengatakan bahwa kaum muhajirin ingin mengungguli mereka dan mendorong kaum Ansor supaya mengusir kaum muhajirin dari Madinah. Seorang pemuda bernama Zaid bin Arqam yang melihat secara langsung saat Abdullah bin Ubay menghasut orang-orang, pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaporkan apa yang ia lihat. Kebetulan Umar ada bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar meminta izin untuk membunuh Abdullah bin Ubay, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa beliau tidak akan membunuh siapapun yang telah menjadi pengikutnya. Di lain pihak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengizinkan rombongan Abdullah bin Ubay untuk masuk pulang ke kota Madinah. Anak laki-laki Abdullah bin Ubay kembali menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bertanya apakah betul beliau akan menyuruh seseorang membunuh ayahnya. Jika memang benar, ia khawatir ia akan dengan terpaksa mengambil tindakan pembalasan. Sedangkan ia membalas dengan membunuh orang yang membunuh ayahnya, maka sama saja ia membunuh orang muslim untuk membalas kematian seorang kafir. Oleh karena itu, lebih baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ia saja yang membunuh ayahnya. Mendengar perkataan anak dari Abdullah bin Ubay ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya dengan menjawab bahwa seorang anak sama sekali tidak boleh berbuat buruk terhadap ayahnya. Kemudian beliau mendoakan kebajikan pada anak Abdullah bin Ubay. Pada peristiwa ini, Allah SWT menurunkan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa surat Al-Munafiqun. Telah banyak orang yang menasihati Abdullah bin Ubay agar menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta tolong supaya beliau bersedia memohonkan ampunan kepada Allah SWT atas dosa serta kesalahan yang telah ia perbuat. Namun, Abdullah bin Ubay hanya mengangkat pundak dan meremehkan nasihat mereka. Demikian kisah tentang masuk Islamnya Bani Mustalik setelah Juwariyah putri Al-Harits bin Abi Dihar menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.